di sebuah kampung kecil di Yogyakarta pada tahun 1919. Berdiri suatu perkumpulan bernama Siswa Proyo Wanito atau SPW. Perkumpulan sederhana ini pertama kali dipimpin oleh Siti Wasilah yang merupakan murid perempuan pertama di sekolah Kismul Arko yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Struktur pertama Siswa Proyo dibuat menjadi dua. Yang pertama Siswa Proyo Pria atau pria untuk kaum laki-laki dan Siswa Proyo Wanita SPW. Nah, dalam perkembangan berikutnya SPW inilah yang nantinya menjadi Nasyiatul Aisyah atau perkumpulan remaja atau remaja Aisyah yang sedang tumbuh, seperti arti kata Nasyiatul Aisyah itu sendiri. Belum genap 5 bulan, Wasilah memimpin Siswa Proyo Wanito. Umniah hadir untuk menggantikan kepemimpinannya, yang pada saat itu perempuan belum memiliki pilihan untuk mengatur hidupnya sendiri. Di tangan Umniah, gagasan pendidikan perempuan melejit. Nah, Siti Umniah inilah tokoh sentral dalam perkembangan pendidikan anak usia dini yang digagas oleh Siswa Proyo Wanito. Pada waktu itu terbentuknya Siswa Proyo Wanito dilengkapi dengan unsur-unsur internal atau departemen yang secara spesifik menggarap beberapa program Siswa Proyo Wanito. Yang pertama adalah Tajmilul Akhlak, yaitu unit atau departemen yang secara khusus untuk kegiatan yang dalam bahasa sekarang itu lifestyle ya. Bagaimana berseni berkerudung yang indah tapi tetap menjaga aurat itu ya, sesuai dengan etika Islam dan sebagainya. Kemudian ada unit atau departemen berikutnya, yang kedua adalah Tholabus Sa'adah. Ini adalah kegiatan ritual atau kegiatan keagamaan yang sifatnya untuk mencari ketenangan jiwa. Tholabus Sa'adah, seperti arti kata dari Tholabus Sa'adah itu sendiri, itu mencari kebahagiaan. Kemudian yang terakhir atau departemen ketiga adalah Dirosatul Banat. Nah, dalam konteks inilah perkembangan Dirosatul Banat itu semakin spesifik karena Ibu Umniah dan kawan-kawan mereka itu mengurusi anak-anak usia prasekolah, usia dini, untuk dididik secara skill atau keterampilan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pendidikan sebagai gerakan penting bagi perjuangan ternyata mengalami stagnasi pada 3 dekade selanjutnya. Kondisi politik yang tidak kunjung stabil dan cenderung stagnan cukup membuat jarak antara Nasyiah dan perjuangannya. Kondisi sosial politik di Indonesia saat itu mengharuskan Nasyiatul Aisyah untuk berubah. Maka pada tahun 1965, ketika Kongres Muhammadiyah di Bandung, Nasyiatul Aisyah resmi menjadi organisasi otonom Putri Muhammadiyah dengan Ketua Umum Ibu Hamamah Hanat. Adapun kegiatan yang saat itu digencarkan adalah kursus kader dan mubalighot yang dilaksanakan tidak hanya di Jogja, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Nasyiah tetap mempertahankan amanah dengan berbagai macam pengajaran, meski dengan cara yang sederhana, seperti pada tahun 1970-an, dengan memberikan pengajaran agama terhadap keluarga ex-PKI dan menyelenggarakan pemberantasan buta huruf. Pada tahun 2003, berdirilah PAUD Walidah di Kabupaten Gresik atas prakarsa pimpinan wilayah Nasyiatul Aisyah Jawa Timur. Sejak saat itulah,
paut-paut Nasyiah mulai bermekaran menghiasi wajah pendidikan di Nusantara. Aku anak PAUD Nasyatul Aisyah, belajar supaya saleh dan saleha, dibimbing bu guru, disayang bu guru, agar aku suka dalam menuntut ilmu. Ku ingin berbakti pada ayah bunda, agama dan negaraku Indonesia. Pemberdayaan ekonomi merupakan nadi bagi eksistensi para perempuan di ranah keorganisasian. Di masa kepemimpinan Zuhriyah pada tahun 1932, Nasyiah berhasil mendirikan sebuah koperasi kecil untuk sekedar mencukupi kebutuhan operasional organisasi. Seiring berjalannya waktu, inisiatif ini menyusut sehingga harus dibubarkan 2 tahun setelahnya, yakni di masa kepemimpinan Jam'ah Dimyati. Meski demikian, Nasyiah tentu tidak akan mudah menyerah, bahkan di saat Nasyiah mengalami defisit yang amat parah dalam penyelenggaraan muktamar yang kedua di Yogyakarta. Nasyatul Aisyah pernah mengalami defisit parah pada saat mau menyelenggarakan muktamar kedua di Jogja. Tidak ada modal sama sekali. Kemudian Bu Ismiatun selaku wakil bendahara pada saat itu berinisiatif jualan serundeng khas Solo. 1 dekade berlalu dan bidang ekonomi Nasyiah telah mampu mendatangkan inovasi baru. Di periode kepemimpinan Nurjana Johantini pada tahun 1990, mulai dirilis beberapa buku panduan untuk mendidik perekonomian masyarakat dari berbagai macam usaha melalui pendampingan teori dan praktik. Pada periode Bu Nurjana, kegiatan yang dilakukan Nasyiah adalah pendampingan ekonomi masyarakat. 2 diantaranya bina pertanian dan kewirausahaan. Selain kemandirian ekonomi, usaha Nasyiah juga membangun mental keagamaan untuk masyarakat. Ikhtiar ini berlanjut hingga tahun 2000 pada masa kepemimpinan Budiah Siti Nur Aini. Di periode selanjutnya, di bawah kepemimpinan Triah Setiawati, mulai dibentuk Buana atau Badan Usaha Amal Nasyatul Aisyah untuk memprakarsai pengembangan berbagai pusat pendampingan ekonomi bagi perempuan. Ya, Buana itu kan sebenarnya adalah Badan Usaha Amal Nasyatul Aisyah. Ini adalah sebenarnya program nasional yang dilakukan oleh pimpinan pusat Nasyatul Aisyah untuk kemudian memberdayakan Nasyatul Aisyah mewadahi usaha-usaha amal yang selama ini sudah ada di Nasyatul Aisyah, sehingga kita secara nasional itu punya bentuk yang sama. Nah, memang ini berdirinya itu karena pada waktu itu Nasyatul Aisyah itu di beberapa wilayah sudah punya banyak usaha amal, baik itu yang sifatnya pendidikan, ekonomi itu ada, tetapi memang semuanya masih parsial, berdiri sendiri-sendiri. Nah, karena itu memang pada periode itu saya ingat sekitar tahun 2000-an itu kemudian kita membuat semacam, awalnya itu di pelatihan kewirausahaan yang memang kita kedepankan, pelatihan kewirausahaan untuk membentuk entrepreneur. Nah, nanti endingnya itu di masing-masing wilayah itu akan punya buana. Buana itu sebenarnya mau bidang geraknya apapun itu dipersilahkan. Kita mempersilahkan kepada wilayah bidang geraknya apapun, tetapi ada semacam bentuk yang sama bahwa Nasyatul Aisyah ketika ini menjadi pembeda punya siapa dengan nama Buana. Untuk membangun eksistensi dan silaturahim para pengusaha, dibentuk Forum Asosiasi Pengusaha Nasyatul Aisyah atau APUNA. Melalui forum ini, kemampuan manajerial para pengusaha dapat di-upgrade dan dikembangkan. Nah, setelah Buana itu berdiri, kita kemudian melihat ternyata banyak sekali anak-anak NA, orang-orang NA secara personal itu yang mereka juga punya usaha.
usaha-usaha mandiri begitu ya. Jadi kalau kita ingat setiap kegiatan nasional ataupun setiap kegiatan regional atau muswil dan lain sebagainya pasti ada yang namanya bazar. Dan itu sudah menjadi ciri khas ya. Kalau kita bicara melihat sejarahnya pada waktu Nasyiah berdiri, Aisyah berdiri, yang namanya bazar itu ataupun kemudian memamerkan atau menjual produk-produk hasil kita sendiri itu selalu ada. Nah, kita melihat bahwa banyak sekali teman-teman NA yang dia itu punya usaha secara mandiri. Nah, kenapa itu tidak kemudian kita kumpulkan? Harapannya dengan berkumpul di Apukna itu kan kita melihat ada kesempatan jaringan. Kemudian itu akan berkembang dalam kemudahan untuk pemasaran. Nah, ini awal berdirinya Apukna itu kan intinya untuk ke situ, untuk kemudian mengumpulkan teman-teman Nasyiatul Aisyah yang dia punya usaha, kemudian mereka bisa berjejaring, bisa saling bertukar produk, bahkan kemudian ke depannya ataupun mimpi kita itu bisa kemudian merambah pada jejaring yang sifatnya marketing. Bibit inovasi yang ditanam oleh Nasyiah kini semakin rindang dan berbuah manis. Di masa kepemimpinan Diah Puspitarini pada tahun 2016, pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyah berhasil melakukan audiensi dan menjalin kerjasama dengan Menteri Koperasi dan UKM dalam rangka mengembangkan dan memperluas jaringan Buana. Hingga kini, hampir seluruh wilayah Nusantara memiliki Buana yang bergerak di berbagai sektor seperti perdagangan, jasa catering, pendidikan, jasa konsultasi, simpan pinjam, konveksi, maupun lembaga keuangan masyarakat. Bidang sosial kemasyarakatan merupakan habitat bagi dakwah Nasyiatul Aisyah. Di tengah pertempuran melawan penjajahan pada tahun 1939, Nasyiah bersama dengan Aisyah menggerakkan para anggotanya untuk ikut aktif di Palang Merah Indonesia atau PMI dan juga membantu kesibukan di dapur umum. Bahkan ketika Indonesia sedang tergilas oleh komunisme, Nasyiah turut bersimpati dan menampung para keluarga ex-PKI yang terkucil karena isolasi dan stereotip negatif dari masyarakat. Inti dari upaya ini adalah bahwa perjuangan kemanusiaan itu tidak mengenal status. Tragedi Gestapo itu begitu begitu dahsyat, membuat luka di hati umat Islam, tetapi para aktivis Nasyiatul Aisyah itu mempunyai konsep yang sangat humanis ketika mendekati keluarga ekstapol ini. Tidak bisa dibayangkan bahwa keluarga ekstapol ini setelah ditinggal suami atau istrinya mereka, anak-anaknya itu terlantar. Bahkan hak-hak politik, hak-hak ekonomi pun dicabut ya, dibatasi. Bagaimana nasib mereka? Nah, di sini Ibu Siti Syamsiatun itu berhasil menemukan fakta penting bahwa gerakan Aisyah di kota Nasyiatul Aisyah di Kota Gede itu mampu merangkul keluarga ekstapol ini untuk aktif bersama dalam gerakan Nasyiatul Aisyah. Di samping ada gerakan penyantunan ya, advokasi dan penyantunan. Dan beberapa daerah lain pernah ada beberapa artikel yang menyebutkan bahwa Nasyiatul Aisyah memang memberikan ruang yang meskipun tidak seluas-luasnya kepada keluarga ekstapol untuk aktif dengan catatan bahwa mereka itu harus mengikuti aturan rambu-rambu dan ideologi organisasi. Jadi di sini ada proses humanisasi saya kira.
2 dekade berikutnya, mulai bermunculan berbagai inisiatif Nasiah untuk memayungi permasalahan perempuan dan anak. Di masa kepemimpinan Ibu Khalifah Sukri, yakni periode 1985 hingga 1990, Nahdlatul Aisyah menjadi salah satu anggota dari Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia atau BMOIWI. Kemudian pada periode Ibu Siti Nurjanah Johantini, yakni tahun 1090 hingga 1995, Nahdlatul Aisyah menjadi inisiator pembentukan lembaga swadaya masyarakat, yakni Yayasan Anissa Sakerti, yang kemudian dilanjutkan pada periode Ibu Diah Siti Nuraini, yakni tahun 1995 hingga tahun 2000. Kemudian pada kepemimpinan Ibu Tria Setiawati, yakni tahun 2000 hingga 2004, Nahdlatul Aisyah membentuk Women Crisis Center yang kegiatannya adalah untuk memberdayakan dan juga mendampingi para perempuan. Selanjutnya, di bawah kepemimpinan Ibu Evi Sofia Inayati, yakni periode 2004 hingga 2008, Nahdlatul Aisyah membentuk Family Learning Center atau FLC yang kegiatannya terus berlanjut di periode-periode selanjutnya hingga saat ini. Terakhir, di bawah kepemimpinan Ibu Abidah Muflihati, yakni tahun 2008 hingga 2012, Nahdlatul Aisyah gencar melakukan gerakan advokasi perempuan. Di bawah kepemimpinan Ibu Nur Masari, yakni periode tahun 2012 hingga 2016, Nahdlatul Aisyah memiliki branding gerakan, yakni Ramah Perempuan dan Anak. Ramah berarti adalah reflektif, aktif, masif, advokatif, dan harmonis, yang tentunya ini menjadi salah satu semangat untuk menggerakkan Nahdlatul Aisyah. Tak hanya itu, Nahdlatul Aisyah juga merintis kegiatan yang berbau advokasi untuk perempuan, serta melakukan kegiatan Samara Course untuk penguatan kapasitas perempuan di Indonesia. Di samping isu-isu perempuan dan anak, populer pula isu tentang kesehatan remaja. Pada tahun 2010, Nasiah mendirikan pelayanan remaja sehat milik NA atau PASMINA, yang sebelumnya telah diawali oleh bidang dakwah pimpinan daerah Nahdlatul Aisyah Kota Yogyakarta. Tidak hanya terkait kesehatan badani, namun PASMINA juga melayani konsultasi psikologi dan edukasi. Pada periode ini juga Nahdlatul Aisyah membuat branding kegiatan dengan tema Keluarga Muda Tangguh Nahdlatul Aisyah, di mana dalam Keluarga Muda Tangguh Nahdlatul Aisyah ini ada 10 pilar. Dan tentunya 10 pilar ini menjiwai dari berbagai kegiatan Nahdlatul Aisyah. Salah satu kegiatan yang muncul dan juga saat ini menjadi branding kegiatan Nahdlatul Aisyah adalah pencegahan stunting, di mana Nahdlatul Aisyah melakukan pencegahan stunting sejak tahun 2017, dan saat itu pemerintah belum menggencarkan kegiatan stunting. Alhamdulillah hingga hari ini Nahdlatul Aisyah dari berbagai pimpinan, baik pimpinan pusat, wilayah, daerah, cabang dan ranting masih konsisten untuk melakukan gerakan pencegahan stunting. Dan terakhir Nahdlatul Aisyah mendapat penghargaan dari kantor staf presiden sebagai salah satu tokoh yang memberikan kontribusi pada pencegahan stunting di Indonesia.